Oke, kita lanjutkan materi berikutnya tentang percepatan, di mana percepatan itu perubahan kecepatan setiap detik. Jadi ada perubahan kecepatan setiap detiknya. Kenapa? Setiap orang yang bergerak dengan kecepatan tertentu itu belum tentu kecepatannya tetap, kan ya. Misal saja kita lagi naik motor, tiba-tiba ada kucing lewat di depannya, pasti kan kita mengalami perlambatan. Kemudian setelah melewati kucing kita mengalami percepatan lagi. Kenapa? Karena kecepatannya kita tambah. Nah, berapa besar nilai percepatan itu? Nah, percepatan itu dapat kita tentukan dari perubahan kecepatan setiap detiknya. Oke, satu contoh misalnya. Kita lihat contoh percepatan ya. Contoh percepatan. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika dalam selang waktu 5 sekon kecepatannya berubah menjadi 25 meter per sekon, berapa percepatannya? Ya, yang pertama kita ketahui ada kecepatan awal. Kecepatan awalnya berupa 5 meter per sekon. Kemudian setelah 5 detik mobil itu mengalami kecepatannya berubah menjadi 25 meter per sekon. Ditanyakan berapakah nilai percepatannya. Nah, secara konsep kan tadi yang namanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap detik, sehingga dapat kita nyatakan A-nya, percepatannya adalah V2 dikurangi V1 dibagi T-nya. Nah, ini nilai percepatannya. Nah, kita masukkan sekarang. V2-nya berapa? V2-nya ada 25 meter per sekon dikurangi V1-nya 5 meter per sekon dalam waktu berapa detik? 5. Nah, sehingga kita dapatkan 25 dikurangi 5 yaitu 20 dibagi dengan 5, jadi ada 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini nilai percepatan yang kita dapatkan. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang yang namanya gerak lurus. Nah, di mana pada gerak lurus itu dibedakan menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang gerak lurus beraturan atau yang dikenal dengan GLB. Prinsip apa saja yang perlu kita ingat pada GLB? Nah, di mana gerak lurus beraturan artinya kan gerakan itu berupa garis lurus atau lintasannya berupa garis lurus. Nah, dia memiliki apa? Prinsip yang pertama kita ingat, dia punya kecepatan yang tetap. Nah, apa itu kecepatan tetap? Artinya dalam selang waktu yang sama dia akan menempuh jarak yang sama. Itu yang disebut dengan kecepatan tetap. Dia tidak mengalami perlambatan ataupun dia tidak mengalami percepatan atau tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, di sini berlaku persamaan V-nya itu sama dengan S dibagi dengan T. Nah, ini persamaan yang ada pada gerak lurus beraturan. Yang kedua, kita bahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Oke, pada GLBB kita ingat prinsipnya. Yang pertama, dia memiliki percepatan tetap. Percepatannya tetap atau A-nya. Yang kedua, dia memiliki kecepatan yang tidak tetap. Kecepatan tidak tetap. Oke. Nah, kalau kecepatan ini tidak tetap, berarti kan bisa saja gerak itu dipercepat ataupun dia diperlambat. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun tidak ada yang mengalami gerak lurus gerak lurus beraturan. Tetapi yang sering terjadi adalah gerak lurus berubah beraturan, baik itu dipercepat ataupun diperlambat. Nah, persamaan matematis dapat kita nyatakan VT-nya sama dengan V0 plus minus A dikali T. Jarak yang ditempuh V0T plus minus setengah AT kuadrat ataupun VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, ini kenapa plus minus? Kita ingat
prinsipnya kan tadi ada dipercepat ataupun diperlambat. Oke, tanda positif plus itu apabila geraknya dipercepat. Nah, gerak dipercepat. Cirinya apa kalau gerak dipercepat? Cirinya di mana V0-nya selalu lebih kecil daripada kecepatan terakhirnya. Contohnya, misalnya pada soal biasanya mobil saling mengejar ataupun polisi mengejar maling. Nah, itu untuk gerak dipercepatnya. Yang kedua, bisa saja tandanya negatif. Nah, tanda negatif itu artinya gerak diperlambat. Contohnya apa pada gerak diperlambat? Atau memiliki ciri apa? V0-nya selalu lebih besar daripada VT-nya. Ini gerak diperlambat. Nah, contohnya ketika kita melakukan pengereman atau ketika kita lagi naik mobil kemudian melihat lampu merah, pastinya kita akan memperlambat laju kendaraan kita. Maka nanti A-nya itu kita ganti nilainya bertanda negatif karena dia mengalami perlambatan. Kemudian, apakah hanya bisa terjadi pada gerak linear? Tentu tidak, bisa saja dia terjadi pada gerak vertikal. Nah, ingat di sini ada gerak vertikal. Nah, gerak vertikal berarti kan lintasannya berupa garis vertikal. Tetapi kalau GLBB secara umum yang ini gerakannya berupa garis linear ya. Nah, untuk gerak vertikal nanti A-nya kalian tinggal ganti A-nya itu diganti dengan G. Jadi percepatan secara linear, G-nya adalah gaya gravitasi buminya. Nah, di sini pada gerak vertikal berarti berlaku gimana? VT-nya sama dengan V0 plus minus GT ataupun H-nya V0T plus minus setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, ingat di sini geraknya lintasannya berupa garis vertikal. Contoh misalnya ketika benda itu dilempar ke atas. Nah, berarti sampai ke atas kemudian benda itu turun lagi ke bawah. Ketika benda itu dilempar ke atas berarti kan V0-nya lebih besar daripada VT. Kenapa? Sampai titik tertinggi VT-nya itu akan sama dengan 0 ya. Nah, karena VT-nya sama dengan 0, dia pasti akan turun ke bawah. Nah, kalau V0-nya lebih besar daripada VT, maka G-nya ini bertanda negatif. Karena dia mengalami gerakan diperlambat. Kemudian saat dia turun ke bawah, V0-nya lebih kecil daripada VT. Nah, sehingga G-nya ketika dia turun ke bawah mengalami suatu percepatan. Maka di sini G-nya bernilai positif. Nah, berarti kalau begitu, saat dilempar ke atas terjadi gerak diperlambat. Nah, kemudian saat dia turun ke bawah, geraknya dipercepat. Nah, ini yang disebut dengan gerak vertikal. Nah, pada gerak vertikal kita mengenal juga dengan gerak jatuh bebas. Nah, ingat pada gerak jatuh bebas di sini V0-nya sama dengan 0. Sehingga kalau V0-nya sama dengan 0, ketika ditanyakan T-nya, ini kan berarti 0, tinggal akar 2G per H atau 2H per G ya. 2H per G ini waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke bawah. Sedangkan kecepatannya dapat kita hitung secara langsung dengan persamaan V-nya berarti akar 2G kali H. Nah, ini untuk gerak jatuh bebasnya. Oke, tinggal kita latihan soalnya.